Soal harga diri, nah soal harga diri, ini nomor satu bagi saya. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Saya pernah bekerja di posisi yang sangat strategis. Banyak yang mau nyogok sama saya. Harga diri. Gak bisa. Gak bisa disogok sama uang apalagi. Gak bisa. Buat diri yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dirinya gak bisa dijual, gak bisa digadaikan. Nah, orang yang punya prinsip ini, dia mengatakan la nabtagil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Nah, makanya bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh. Di Quran dikatakan bahkan orang beriman itu tidak boleh mengambil pemimpin orang kafir. Nah, aulia itu dari kata wali. Nah, wali itu diterjemahkan pemimpin, padahal wali itu artinya teman. Jadi waliullah itu teman-temannya Allah. Jadi oleh karena itu, janganlah orang yang beriman menjadikan orang yang tertutup sebagai temannya. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tertutup, kan banyak itu ya yang ngaji orang ya, menghujat orang, mencemooh orang. Nah, gak apa-apa, biarkan ya. Karena itu orang yang masih begitu sebenarnya orang yang kelihatan kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, di ayat ini dikatakan ya, kesejahteraan atas dirimu buat siapa? Ini kan ada kata-kata salamun alaikum, kesejahteraan buat dirimu buat siapa? Buat siapa? Aduh, kalian itu kalau menjawab nggak jelas. Buat saya enak aja. Coba perhatikan konteksnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, amalku untukku, amalmu untukmu, kan gitu. Ini orang sedang cerita prinsip. Ini orang sedang cerita prinsip. Prinsip siapa? Prinsip dirinya. Dia tidak mau membiarkan dirinya jadi orang lain. Dia tidak mau berpura-pura menjadi orang lain. Makanya untuk orang yang punya prinsip seperti ini, kata Allah, salamun alaikum, bagi kamu kesejahteraan. Jadi siapa yang dapat kesejahteraan itu? Siapa? Hah? Masih pusing? Ya diri sendiri yang mana? Yang punya prinsip. Aduh, ini ngaji kemana aja ya. Diri sendiri. Kalian tuh nggak jelas kalau ngomong ya. Perhatikan saya. Makanya harus kritis, harus pelan-pelan. Jadi siapa yang kata Allah salamun alaikum, kesejahteraan buat kamu. Siapa kamu di situ? Nah, orang yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dalam hidup itu sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya. 5 saja sudah bagus. 1, yang milik kita itu cuma 5. 1, harga diri. Orang yang punya harga diri diajak korupsi nggak mau. Yang punya harga diri diajak bersekongkol nggak mau. Yang punya harga diri diajak itu ini yang tidak sejalan dengan panggilan jiwanya nggak mau. Itu yang disebut dengan lana a'maluna walakum, maka dia akan dapat kesejahteraan. Salamun alaikum, kata Allah. Gitu nggak Bapak Ibu? Itu enggak. Belum? Rek irah. Dari 5 itu, dari semua itu 5 aja. 1, harga diri. Soal harga diri, nah soal harga diri, ini nomor 1 bagi saya. Gak bisa ditawar-tawar lagi.
Saya pernah bekerja di posisi yang sangat strategis. Banyak yang mau nyogok sama saya. Harga diri. Gak bisa. Gak bisa disogok sama uang apalagi. Gak bisa. Nah, yang kedua, yang milik kita adalah kesehatan diri. Jangan korbankan kesehatan kita untuk uang, untuk pekerjaan, untuk kesibukan. Nanti kita bahas. Yang ketiga yang milik kita itu adalah mimpi diri. Kan kita semua punya mimpi loh dalam hidup. Masa tidak ada yang punya mimpi? Ingin hidup seperti apa? Betul? Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan mimpi diri, kita dilindas oleh orang lain. Mimpi kita akan nyaris tidak akan menjadi realitas. Karena syarat untuk mimpi menjadi kenyataan apa? Apa? Bangun tidur. Paham ya? Gampang. Tulis. Syarat mimpi jadi kenyataan apa? Bangun tidur. Ya kalau tidur terus ya silakan, mimpi aja terus. Nah, yang keempat, yang milik kita itu adalah moralitas diri. Moralitas itu hal-hal yang bersifat moral, yang dibimbing oleh kebenaran dalam diri. Bapak Ibu jujur ya, banyak dengerin orang atau dengerin di dalam. Katanya milikmu. Nah yang kelima, yang milik kita itu adalah kebahagiaan diri. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Nah itu orang yang punya prinsip. Yang 5 tadi setidak-tidaknya, salamun alaikum, kesejahteraan bagi kamu. Percaya gak sama saya? Kalau orang bisa mempertahankan harga diri, kesehatan diri, mimpi diri, moralitas diri, dan kebahagiaan diri, pasti sejahtera. Nah, kesimpulannya, yang tidak sejahtera hari ini, kenapa? Melacurkan harga diri, betul? Membiarkan kesehatan diri garing. Mimpinya tidak pernah dipertahankan, luak-leokan itu kan dia. Ngikutin kebanyakan orang. Yang keempat, tidak punya moral. Kebenaran dari dalam dirinya tidak pernah dia dengar. Dan yang terakhir, dia juga hidupnya tidak bahagia. Coba Bapak Ibu, berpura-pura terus bahagia. Selamanya berpura-pura. Walaupun ada peribahasa, berpura-pura bahagia aja sampai kamu lupa kalau kamu berpura-pura. Ada peribahasa begitu. Anger we pura-pura bahagia mah teu bahagia. Betul nggak? Nah, itu perlu dikoreksi itu peribahasa. Ya, oke. Nah, oleh karena itu kata Allah dalam Al-Quran, salamun alaikum. Kemudian salamun alaikum buat siapa tadi? Ulangi lagi buat siapa Ibu? Buat diri yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dirinya gak bisa dijual, gak bisa digadaikan. Nah, orang yang punya prinsip ini, dia mengatakan la nabtagil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Nah, makanya bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh. Makanya bukan tidak boleh ya. Di Quran dikatakan bahkan orang beriman itu tidak boleh mengambil pemimpin orang kafir. Nah, aulia itu dari kata wali. Nah, wali itu diterjemahkan pemimpin, padahal wali itu artinya teman. Jadi waliullah itu teman-temannya Allah. Jadi oleh karena itu janganlah orang yang beriman menjadikan orang yang tertutup sebagai temannya, begitu maksudnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tertutup, ngiluan tah jadi tertutup. Gak akan sadar-sadar, merasa paling benar aja, merasa paling hebat. Padahal dia itu tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi sok tahu, kalau diberitahu tidak mau tahu. Dia pikir dia itu tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Pusing? Ya,
gak apa-apa. Kalau pusing itu tandanya kalian benar ngajinya. Nah, kami tidak akan bergaul dengan orang-orang bodoh. Makanya saya sudah sampaikan 3 racun dalam kehidupan yang harus dihindari. 1 adalah kemarahan, 2 adalah keserakahan, dan yang ketiga adalah kebodohan. Oke? Nah, di ajaran leluhurnya kami di Tanah Parahyang ini, makanya ada pancanata, ada pancaniti. Panca itu artinya 5. Nata, nata itu berarti nata. Kalau nata itu berarti menata, mengatur, menserasikan, mengharmonikan, gitu, ya. Nah, yang kedua ada pancaniti. Nah, niti itu ada 5. Niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Dari mana mulainya? Niti harti dulu. Makanya kalau belajar apa-apa harus mengerti. Nah, itu mengerti, learning to know. Nah, kalau belajar apa-apa harus niti surti. Mengerti aja nggak cukup, harus sampai bisa merasakan. Itu yang disebut dengan pemahaman. Cukup? Harus niti bukti. Kalau belajar terus ada buktinya. Berikutnya cukup? Tidak cukup. Setelah bisa membuktikan pun harus niti bakti. Hasil belajar itu terasa oleh banyak orang. Nah, terakhir yang paling sulit bagi semua orang itulah niti sajati. Dan niti sajati itu kudu sorangan, harus sendiri. Makanya leluhur kita di tanah Sunda sorangan dari kata sorang. Sorang, tahu sorang? Sorang. Aduh, mobil anyar teges ka sorang. Tuh. Sebetulnya sorang itu artinya jelajah. Karena kita menjelajahi, kita mengalami, tercapailah. Maka tercapai disebut kasorang. Sorang itu artinya jelajah. Maka sorangan artinya menjelajahi diri sendiri. Bahasa Indonesia yang disebut niti sajati. Untuk apa? Untuk mengenali diri sendiri. Oh, ternyata wajah saya yang sekarang ini bukan wajah asli saya. Begitu niti ke dalam diri, niti sajati, baru tahu, oh sebetulnya wajah saya yang sebenarnya ini. Gitu nggak Bapak Ibu ngajinya? Nah, makanya ada pancanata, tata sarira. Tata sarira apa artinya? Bereskan diri sorangan. Baru tata warga. Nah, tata warga ada 2. Yang pertama kula warga, yang kedua warga kula. Kula warga, kula warga. Kula, kulo kalau orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Kula itu apa? Kula itu saya. Warga, warga itu kumpulan. Kalau kita sudah berniat berkumpul dengan orang lain, contoh membangun rumah tangga, kan disebutnya kulo wargo, keluarga. Berarti ada komitmen nggak di situ? Ada. Nah, orang yang selalu bentrok ketika kula warga itu karena gagal tata salira, karena hidup di dunia palsu. Dia tidak meniti ke dalam diri. Makanya tata salira dulu bereskan. Bagusnya Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita dinikahkan, bereskan dulu dia dengan dirinya sendiri. Makanya saya terpikir, saya ingin bikin pelatihan pranikah. Supaya apa? Yang mau dinikahkan itu tata sarira dulu. Bereskan dulu dengan dirinya sendiri. Sehingga saat dia kula warga. Nah, kula warga tahu tadi? Keluarga, kula itu saya, kaula, sudah ada di warga, sudah berkumpul. Ketika berkumpul, pakai truk nggak? Berinteraksi nggak? Pakai truk ya, ini nggak ngerti ya. Ketika berkumpul, berinteraksi nggak? Berinteraksi. Ketika berkumpul,
Berinteraksi kemudian tanpa aturan, bahaya kan? Makanya coba di rumah kulawarga ada aturan? Ada aturan. Ada komitmen yang harus dibangun. Makanya kulawarga itu latihan menerima dan menghargai bahwa saya kula dengan yang lain, dengan kula-kula yang lain itu berbeda. Sadar nggak Bapak Ibu? Kula dikumpulkan jadi warga, disebut aja kula warga. Itu level kecil. Ada lagi warga kula. Nah, kalau warga kula organisasi masyarakat gitu. Makanya orang-orang yang berorganisasi gak beres di kula warganya, tidak beres tata sariranya, hancur tuh organisasi. Mau partai mau apa. Nah, ada namanya tata wilayah, tata negara. Tuh. Berikutnya tata buana, berikutnya tata surya. Nah, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Bapak Ibu, tidak akan tercapai tata surya, tata buana, tata negara kalau kita belum selesai dengan tata sarira. Itulah pentingnya niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Kembali dulu, bunuh dirimu yang lama, bunuh keyakinan-keyakinanmu yang tidak melayani, bunuh keyakinan-keyakinan yang membuat kita semakin tidak sadar. Sampai di sini mengerti? Kan ini judulnya juga cara bertemu wajah diri yang asli, ya. Ini cara yang saya sampaikan. Kalau gitu Bapak Ibu, banyak gak kerjaan Bapak Ibu? Setelah dijelaskan gini, aduh ya hirup kamana wae. Pantasan tuh beres-beres. Betul gak? Karena tidak ada disiplin, tidak ada fokus. Makanya disiplin itu bukan memaksa diri, bukan menghukum diri. Ingat ya, dengarkan kata-kata saya. Disiplin itu adalah saking kita sayang pada diri sendiri, maka kita memberdayakan diri. Ulangi. Disiplin itu bukan memaksa diri dengan kewajiban-kewajiban yang rutin, yang tidak ada artinya. Tapi disiplin itu adalah menyayangi diri sendiri supaya diri ini berdaya. Disiplin nggak Bapak Ibu olahraganya? Tuh. Udah olahraga aja nggak disiplin. Makanya saya kalau jam 5 pagi habis sholat subuh nggak bisa diganggu. Saya lari 7 kilo. Nggak bisa. Itu waktu saya. Saya disiplin karena sayang pada diri sendiri. Makan disiplin nggak? Tuh kadang-kadang kumaha tuh tanya karena diri, betul nggak? Iya. Meditasi disiplin nggak? Ibadahnya disiplin nggak? Disiplin. Awas ya, disiplin itu bukan memaksa diri dengan kewajiban, bukan menghukumi diri. Disiplin itu saking sayang pada diri sendiri supaya diri ini berdaya. Itu barunya disiplin. Apa sih tata sarira? Tata sarira itu ngaji diri. Kata orang Sunda